Jadi ya kita mulai tahun ini ya itu kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, Indonesia Selatan akan didorong, di mana yang kita bangun sekarang adalah hilirisasi Iya. untuk ya di tahun pertama ini paling tidak dia menjadi barang antara. Tidak lagi barang baku kan. Jadi nikelnya harus diolah dulu. Dengan diolah saja menjadi barang antara, itu sudah bisa kita leverage, kita naikkan kita punya pendapatan sampai berapa puluh kali. 2 tahun depan itu sudah menjadi barang akhir. Jadi artinya bukan lagi dilebur menjadi apa dengan smelter dan apa, tetapi ya 2 tahun depan itu hasil leburnya barang antaranya digunakan untuk memproduksi barang akhir, yaitu baterai, ya, EV dan sebagainya. Sehingga kita akan menghasilkan produksi yang mahal yang kita jual. Maka dengan itu pasti pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Hai kawan CRC, selamat datang di CRC Talk. Baru-baru ini kita tentu saja mendengar informasi bahwa Bank Dunia dan IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berkisar 4 hingga 5%. Padahal Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonominya akan mencapai 8%. Sebenarnya ada beragam realita tentu saja yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya aksi premanisme ormas yang memalak para pelaku dunia usaha. Di antaranya juga ada terkait ketegangan perang dagang global dan efisiensi anggaran yang diharapkan menjadi fondasi ekonomi, di mana sebagian besar atau bahkan dana atau anggaran dari efisiensi tersebut dialihkan ke Badan Investasi Raksasa Indonesia dan Antara. Lalu sebenarnya siapkah Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%? Dan bagaimana pula peran serta atau peran dari daerah, salah satunya Sulawesi Selatan tentu saja, untuk bisa mengambil bagian dalam peta besar ekonomi Indonesia ini. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ada Profesor Hamid Padu. Selamat pagi, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, makasih. Selamat pagi. Terima kasih Prof sudah hadir bersama kami di sini, Prof. Kita mau bahas di sini adalah ruang strategis untuk bisa membahas ekonomi, investasi, arah kebijakan dan juga realitas di lapangan, Prof. Iya. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas terkait tema menakar ketahanan ekonomi Indonesia antara target ambisius atau dan juga tantangan di daerah ini seperti apa. Kita boleh membahas secara umum dulu, Prof. Iya. Sejauh ini sebenarnya pemerintah menargetkan 8% pertumbuhan ekonomi di 2027 mendatang ya Prof ya. Tapi Bank Dunia sendiri bahkan menurunkan yang tadinya pada Januari menargetkan atau memprediksi 5%, tapi malah belakangan turun 4,7% setelah mungkin adanya perang dagang ya Prof ya. Bagaimana Prof melihat kesenjangan ini dan juga apa sebenarnya dan seberapa realistis sebenarnya target pemerintah di 8% ini, Prof? Iya, target pemerintah untuk menjadi negara maju itu kan tidak bisa ditawar lagi, ya, karena dengan perhitungan yang ada, kita harus bangun Indonesia ini maksimal di 2045, Iya. kita harus keluar dari kelas menengah dengan berbagai asumsi, dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa sumber daya manusia atau manusia produktif, ya, yang namanya bonus demografi itu ada sebelum tahun 2045. Jadi struktur yang menyumbang banyak di dalam pertumbuhan ekonomi, dalam produksi, dalam produktivitas adalah kelompok usia produktif. Iya. 15 sampai umur 50 tahun. Dan itu ada dari sekarang ya sampai tahun 2045. 20 tahun kemudian. Setelah itu maka berubah strukturnya, kesehatan baik dan seterusnya, umur panjang, ya, manusia yang baru lahir berkurang, maka struktur kita menjadi struktur senior seperti negara-negara di Eropa dan seterusnya. Di saat itu tidak mungkin lagi kita bisa menggenjot kita punya produktivitas. Mestinya saat itu kita menikmati ketika kita sudah menjadi negara maju. Jadi jalurnya untuk menjadi negara maju itu sudah sekarang ini, maksimum 2045. Kalau itu dihitung dengan tambahan teknologi, ya, manusia ditambah dengan teknologi dan sumber daya alamnya, maka hanya mungkin bisa kita capai itu kalau secara rata-rata di periode pertama ini
2025 sampai 2029, ya, itu paling sedikit kita harus mencapai secara rata-rata atau paling tidak mencapai 8%. Tidak berarti tahun ini harus 8%. No. Iya. Bisa 6,5, nanti tahun depan kita naik 7,5 dan seterusnya sampai 8%. Kalau tidak, maka hitungannya kita akan keluar dari jalur. Ya, artinya seumur-umur Indonesia akan menjadi negara gagal. Ya, kita namanya dalam teori adalah masuk perangkap middle income trap. Maka kalau kita negara masuk ke situ, ada beberapa negara sekarang masuk di situ, negara di Afrika, maka seumur-umur dia tidak akan pernah menjadi negara maju. Dia menjadi negara menengah atau miskin. Maka pilihan kita tidak ada. Pilihan artinya harus optimis, harus menjadi negara maju di 2045 dengan segala seluruh biaya akan kita jalani, gitu kan. Nah, apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Okay. Dari pengalaman negara-negara lain seperti Cina untuk maju, Jepang, Korea memang harus bertumbuh di atas 7-8%. Bahkan Cina terakhir kan 12-13%. Setelah dia capai itu 20 tahun kemudian dia maju, negara maju, steady state namanya, ya sudah, investasinya tidak banyak lagi, tinggal menjaga sebagai negara maju. Maka Indonesia harus capai itu. Kita hitung kalkulasi, maka untuk periode 5 tahun pertama ini at least bisa mencapai 8% selama 5 tahun. Kalau tidak ada jalan lain. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Maka dicobalah memetakan seperti apa Indonesia bisa mencapai itu. Nah, kita di mana? Oke, maka wilayah di Indonesia, kalau kita lihat basis pertumbuhannya kan adalah wilayah. Karena Indonesia dari wilayah Nusantara. Ini dari perspektif ekonomi nasional dan juga daerah. Daerah, karena nasional itu kan dari daerah. Iya. Yang membangun nasional adalah kumpulan dari seluruh wilayah. Kalau kita lihat, misalnya Sulawesi Selatan, ya 10 tahun lalu, Makassar, Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonominya itu 9%, 10%. Iya, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Selalu, ya. Saya selalu mengamati ya, 15 tahun yang lalu, tiap tahun kami analisis, Makassar, Sulawesi Selatan selalu di atas. Cuma 10 tahun terakhir ini kita down ya. Kenapa seperti itu? Itu di Makassar ya, Prof? Seluruh Indonesia. Yang down tadi, Prof, bilang 10 tahun ini. Sulawesi Selatan dan seterusnya. Nah, tapi Sulawesi Tengah sekarang naik kan, di atas 10% itu Sulawesi pertumbuhannya. Artinya apa? Potensi itu ada. Nah, maka kita harus melakukan ya rencana untuk memitigasi hal ini agar supaya kita bisa bangkit. Ya. Konsepnya ada apa? Intinya adalah bahwa kita harus mengkonsolidasikan kita punya sumber daya. Okay. Baik sumber daya alam maupun sumber daya energi, ya, maupun sumber daya manusia. Kita konsolidasikan. Okay. Sekarang selama ini ada modal, ada masing-masing bank di Himbara punya uang dan seterusnya, BUMN punya uang. Tapi kan jalan sendiri-sendiri, tidak fokus, ya, sehingga tidak mampu meleveraging. Uangnya ada. Dengan uang yang cukup kita konsolidasikan, kita bisa dongkrak, namanya kita leveraging. Karena modal besar saya bisa dapat uang banyak. Saya punya agunan, kalau cuma 200 triliun, ya dapatnya berapa? Tapi kalau dia menjadi 2000 triliun, digabung seluruhnya 2000 triliun, saya bisa dapat project, dapat investasi besar. Maka itu dalam manajemen itu leveraging kan, kita harus leverage supaya dia bangkit. Didongkrak, baik uang yang ada di luar pemerintah, maupun uang yang ada di pemerintah. Uang di pemerintahan sekarang kan kurang lebih 3.000 triliun APBN-nya. Di luar pemerintah, BUMN segala macam. Kalau dikonsolidasikan seluruhnya, itu ada kurang lebih 20.000 triliun. Ya, Bank, Himbara, Telkom, Pertamina, makanya dibentuk Danatara. Ya, Sovereign Wealth Fund ya. Sama dengan di Singapura, di Malaysia, di China, di Amerika, seluruh negara lakukan itu untuk meleverage dia punya pembangunan. Maka itu kita lakukan. Jadi kita konsolidasikan. Nah, kemudian basicnya adalah bahwa produktivitas kan harus ditingkatkan sambil fokus. Selama ini produktivitas kita sangat rendah. Total faktor produktiviti sangat rendah. Produktivitas lahan rendah, produktivitas manusianya rendah, produktivitas modalnya rendah. ICOR-nya sangat kurang bagus ya. Lalu bagaimana dengan adanya efisiensi anggaran ini? Bukannya itu malah membuat para pekerja menjadi tidak produktif lagi karena merasa bahwa anggarannya kurang nih.
Itu gimana bisa salah. bekerja gitu, Prof? Itu tidak seperti itu maksudnya gitu kan. Ya, ini karena ya komunikasinya kurang baik sehingga diplesetkan. Dalam teori ya memang hanya kita bisa mencapai pembangunan yang maksimal kalau kita efisien ya, efektif gitu kan. Efisien artinya kita menggunakan cost yang sebaik mungkin untuk mencapai output yang paling tinggi. Sekarang di semua lini sangat tidak efisien. Oke. Jadi dengan mengefisienkan bukan berarti biaya-biaya yang perlu itu dihilangkan. Tidak. Tidak berarti bahwa gaji harus dihilangkan. Tidak gitu kan. Yang diefisienkan adalah hal ya bahasa sehari-harinya adalah lemak-lemaknya. Oke. Sesuatu yang tidak perlu dikeluarkan. Oke, kita ambil contoh. Perlu perjalanan dinas di setiap kantor dan seterusnya. Tetapi mesti kalau kita hitung dan baik, dengan 100 perjalanan dinas, ya, dengan tiket ekonomi kelas, ya, itu sudah cukup. Bisa mencapai maksimal keuntungan di perusahaan itu atau di BUMN dan seterusnya, atau di pemerintah. Tapi yang terjadi adalah, mestinya cuma 100 tiket perjalanan dinas, jadi 300. Di pemerintah maupun di swasta sama seperti itu. Ini lemak gitu kan. Mestinya dia bisa terbang dengan pesawat di ekonomi, cukup. Ya, pakai pesawat yang terbaik, ya, ekonomi, kan jamnya sama sampainya. Tapi kenapa harus business class, harus economy class, harus eksekutif? Itu bedanya berapa? Kalau Makassar Jakarta 2 juta, ya, ekonomi, ini menjadi 7 juta. Begitupun sebenarnya juga pemotongan 90% untuk ATK ya, Prof. Semuanya. Nah, pemotongan ATK tidak harus ATK-nya sebenarnya. Tapi markup price-nya yang harus kita potong. Betul. Dan ATK yang tidak perlu. Waktu saya periksa APBD, selalu saya katakan, dulu tiap tahun saya memeriksa APBD seluruh Indonesia termasuk Selatan. Saya selalu temukan review, misalnya satu dinas, tahun ini membeli kursi sofa dan seterusnya. Duh, kok saya lihat dinas lain juga beli. Hanya copy paste. Dia tidak perlu kan, tapi dia beli. Kalau tahun ini dia perbaiki pagarnya, semua dinas memperbaiki Jadi pagar. seperti saling menyontek, anggaran kamu dihabiskan dalam tahun ini seperti apa begitu ya, Prof? Kita membuat perencanaan ya tidak benar gitu kan. Sehingga ya mestinya kan uang ini money follow function. Ada uang mengikuti kalau dibutuhkan, ada fungsinya. Kalau fungsinya memang dibutuhkan harus ada pagar, oke. Tapi kalau pagarnya masih bagus, tidak perlu. Inilah contoh-contoh semuanya yang dilihat oleh pemerintah yang selama ini bukan hanya di pemerintah, di seluruh lini kehidupan di kita ini sangat boros. Inilah yang harus kita pangkas. Itulah namanya inefisiensi. Jadi itu harus dikurangi. Uangnya dibawa kemana? Dibawa ke sektor produktif. Ya, dorong ke sektor produksi untuk energi, untuk infrastruktur dan seterusnya. Atau kalau masih lebihnya, bawa menjadi modal dalam pembangunan. Ya itulah rencana misalnya dikasih tambahan ke Dirgantara. Untuk konsumsi kuat, untuk produktif. Salah satu pilar ekonomi yang saya tahu juga mungkin dari Prof juga bahwa ada fokus utama hilirisasi, ada swasembada pangan dan juga swasembada energi. Bisa dijelaskan Prof, ini apakah daerah seperti Sulawesi Selatan juga saat ini sudah bisa merasakan manfaatnya atau ini masih pada tahap rencana dan juga ketergantungan pada investor besar nantinya? Kalau saya melihat ya, kita harus menghormati mengacu pada RPJM ya telah direncanakan sebelumnya dan yang baru juga kurang lebih sama. Artinya apa? Indonesia ini ternyata sudah dibagi. Dibagi bahwa untuk wilayah Sulawesi, wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Papua. Kalau khusus di Sulawesi ya dan Kalimantan itu menjadi super hub untuk ekonomi Nusantara. Ya, artinya ekonomi yang berbasis sumber daya alam itu yang akan direvitalisasi ya dengan kemampuan ekonomi lokal. Jadi SDA sumber daya alam. Sulawesi itu mensupport Kalimantan. Ya, dia supporting super hub yang namanya. Jadi di Sulawesi termasuk Selatan fokusnya adalah industri sumber daya alam. Jadi dia larinya nanti ke hilirisasi sumber daya alam. Itu untuk di Sulawesi Selatan. Sulawesi dan Kalimantan ya, termasuk Selatan. Beda Jawa. Jawa lebih pada industri, inovasi, teknologi dan digital. Ya, sama dengan Sumatera. Jadi kalau di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi ya kan kita bermain pada
Ini yang mau dihilirisasi untuk energi, ya kan? Jadi sumber daya alam ada tambang, ada timah, ada bauksit, ada ya macam-macam yang ada itu. Yang intinya adalah bahwa tidak lagi ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dia difokuskan pada sumber daya alam, tentu yang lain juga. Ya, Iya. kalau di Sulawesi Selatan, Sulawesi itu juga industri yang lain. Ya, selain industri dasar, dia adalah industri makanan minuman, manufacturing untuk makanan minuman dengan kuliner. Ya, yang lain itu ada di wilayah lain. Jadi ya kita mulai tahun ini ya itu kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan akan didorong, di mana yang kita bangun sekarang adalah hilirisasi. Iya. Untuk ya di tahun pertama ini paling tidak dia menjadi barang antara, tidak lagi barang baku kan. Jadi nikelnya harus diolah dulu. Oke. Jadi Tidak langsung diekspor. tidak boleh diekspor, diolah. Dengan diolah saja menjadi barang antara, itu sudah bisa kita leverage, kita naikkan kita punya pendapatan sampai berapa puluh kali. Oke. 2 tahun depan itu sudah menjadi barang akhir. Oke, jadi artinya bukan lagi dilebur menjadi apa dengan smelter dan apa, tetapi ya 2 tahun depan itu hasil leburnya, barang antaranya digunakan untuk memproduksi barang akhir, yaitu baterai, ya, EV dan sebagainya. Sehingga kita akan menghasilkan produksi yang mahal yang kita jual. Maka dengan itu pasti pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Memang butuh investasi, jadi investasinya. Apa yang harus di dasarnya di sana? Dasarnya maka harus dibuat ekosistem pembiayaannya, ekosistem inovasinya, ya, ekosistem teknologinya, itu semua sudah disiapkan. Tahun ini harus selesai, ya, dibicarakan. Kemudian basicnya apa? Untuk seluruh industri hilirisasi dan industri yang kita mau lakukan di Indonesia, itu kan sangat tergantung pada 3 ketahanan. Ya. Harus energi cukup, listrik. Iya. Tidak mungkin kita bikin industri tanpa listrik. Oke. Kemudian pekerjanya dan seterusnya untuk domestik, dia makan. SDM-nya, Prof. Makan dulu kan. Iya, betul. Jadi harus ketahanan pangan. Tadi ekosistemnya sudah di SDM. Jadi ketahanan pangan supaya orang produktif. Kemiskinan kita turun, orang makan gizi bagus, tidak stunting. Maka dia bisa produktivitas. Kenapa produktivitas kita rendah? Karena termasuk tidak seimbang kita punya gizi. Sehingga ketika belajar tidak cukup cerdas, ketika bekerja tidak cukup produktif, apalagi inovasi. Maka harus kita perbaiki itu. Keseimbangan gizi, maka pangan yang utama. Kemudian air. Tidak mungkin rumah tangga bisa jalan baik kalau air tidak cukup. Tidak sehat kalau tidak cukup. Industri menggunakan air. Iya. Makanya susah masuk pabrik-pabrik di Makassar dulu karena tidak cukup air. Soalnya mereka masuk, saya mau bikin pabrik. Air dari PDM cukup tidak mensuplai. Tidak cukup air kita. Oke, dia cari tempat yang ada airnya. Jadi harus ada ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Lalu bagaimana Prof melihat upaya-upaya dari pemerintah pusat atau bahkan di daerah juga untuk memenuhi ketiga poin tersebut, Prof? Pemerintah sudah punya program tentu ya untuk setiap wilayah, untuk menambah, untuk listrik kan ya semua ditambah, dan swasta kan juga sudah masuk ya. Sulawesi Selatan saja ini begitu besar ya, swasta di Jeneponto ada, di Timur ada, ya di Sengkang ada, itu mensuplai listrik ya. Dan kemudian juga dikembangkan yang energi terbarukan, ya kan, karena Sulawesi Selatan itu termasuk potensi sekali, baik angin, panas, ya, semua sangat potensi, dan itu sudah dikembangkan juga, gitu kan. Jadi itu akan memenuhi nanti. Kemudian pangan, nah sekarang lagi gencar-gencarnya kita lihat ya bahwa pemerintah ternyata berhasil meningkatkan seluruh Indonesia ya dengan di Merauke dan apa, termasuk Sulawesi Selatan itu sampai baru 3 bulan 62% peningkatannya. Jadi artinya dalam program MBG ini, Prof? Bukan, dalam program pertanian. Pertanian. Ya, swasembada pangan ya dengan 3 juta hektar gitu kan. Oke. Jadi kalau kita lihat sudah jalan. Tinggal itu harus dibantu dengan perekonomian wilayah masing-masing. Nah itu dia. Jadi, Prof, sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya harmonisasi antara kebijakan provinsi dan daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ini? Karena biasanya juga ada pemerintah pusat, perintah dari pemerintah pusat, tapi ternyata ada kendala di pemerintah daerah itu sendiri. Jadi, di Sulawesi Selatan bagaimana Prof melihat nih? Jadi memang harus duduk sama-sama, makanya pemerintah pusat
ya kita sebut pemerintah ya, kalau pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kota, kabupaten, dan pemerintahan desa, itu mesti sama-sama cerdas, ya. Sama-sama cerdas di dalam ya punya komitmen untuk membangun. Kalau dia sama-sama cerdas dan punya komitmen, berarti integritas untuk membangun Indonesianya itu sudah tidak diragukan, maka pasti semua rencana, semua program akan dikoneksikan dengan baik. Ya, tidak berjalan sendiri. Kalau dia tidak cukup cerdas, ya dia tidak pelajari RPJM. Pemerintah pusat, dia jalan sendiri menurut apa yang di kepalanya gitu kan. Tapi mestinya tidak ya, makanya perencanaan sekarang kita berharap bahwa perencanaan pembangunan untuk tiap tahun dan 5 tahun ke depan di setiap wilayah adalah dia harus membuat perencanaan yang dengan berbasis risiko ya, berbasis analisis risiko, artinya melihat pergerakan dari tahun ke tahun sampai 5 tahun ke depan. Jadi memang harus dikoneksikan, harus dikolaborasikan ya arah pembangunan ya program perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten sampai ke desa. Karena ini kan juga terkait dengan konsistensi kebijakan ekonomi dan juga kepastian usaha, di mana pelaku usaha tentu butuh kepastian hukum, Prof. Dan juga konsistensi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sejauh ini Prof melihat apa saja sih, apa memang ada hambatan-hambatan dalam investasi para pelaku usaha di Sulawesi Selatan, dan juga bagaimana pemerintah daerah atau bahkan pusat mengatasi hal itu? Ya, kalau kita lihat ya, hampir semua lembaga pemerintah juga melakukan diagnostik ya, untuk melihat apa sih sebenarnya kita punya hambatan ya. Kalau kita lihat, nah ada banyak sekali ya sebenarnya kalau kita melihat hambatan yang ada ya. Kalau bicara, jadi kita bisa lihat bahwa pertama kalau mendorong pembangunan bicara ekonomi ya, pasti hambatan pertama dari sisi pembiayaan. Oke. Kemudian kedua kita bicara dengan faktor produksi yaitu manusia kan. Jadi kita bicara tentang SDM. SDM yang kita bicarakan dua, SDM yang bekerja, SDM ketenagakerjaan, dan SDM dalam pendidikan. Oke. Misalnya Sulawesi Selatan, dari pembiayaan dia tidak terlalu menjadi hambatan. Sudah mulai bisa diretas ya. Lembaga keuangan berfungsi dan inovasi di pembiayaan sudah oke. Dari pemerintah, Provinsi Sulawesi Selatan, daerah-daerah, dia tergolong ya memiliki ya dana transfer yang sedang, bukan kurang ya. Jadi artinya memang kapasitas fiskalnya belum tinggi tapi cukup ya. Tetapi dia bisa ditopang dengan sumber pembiayaan yang lain, pinjaman dan lain sebagainya. Atau sudah saatnya daerah juga menerbitkan obligasi untuk membiayai berbagai kebutuhannya. SDM tenaga kerja ini masih masalah. SDM tenaga kerja kita masih rata-rata di tingkat SMP. Oke. Sehingga kalau rata-rata tenaga kerja SDM tenaga kerja di tingkat SMP, padahal kita tadi mau berpindah ke hilirisasi, ya, jadi barang-barang pertanian ya, yang namanya sawit, yang namanya kakao, yang namanya cengkeh, ya segala macam itu tidak boleh lagi ya, harus diolah. Ya, untuk tahun ini dia menjadi barang antara, tapi tahun depan dia barang akhir. Mesti sudah menjadi apa ya, sesuatu coklat menjadi ya sudah gula coklat gitu kan, menjadi apa ya. Tapi dengan adanya kendala SDM itu sendiri, apakah cukup dengan adanya training sebelum memasuki masa kerja itu, Prof? Ya, itu salah satu alternatifnya ya, karena banyak ya, pendidikan agak panjang ya, maka on the job training kan umumnya dilakukan on the job training. On the job training bisa internal oleh perusahaan dan juga pemerintah harus segera mengantisipasi ini. Itulah tugasnya pemerintah membangun BLK ya, Balai Latihan Kerja ya. Kemudian pemerintah dalam jangka menengah sudah vokasi kan, dikembangkan vokasi ini semua nanti akan mengepung ya sumber daya manusia yang menengah masuk di tenaga kerja. Jadi dalam 2 tahun maksimal 3 tahun insya Allah itu akan itu sebabnya pertumbuhan tidak harus 8% tahun ini. 6,5, tapi tahun depan bisa 7, 3 tahun 8% karena targetnya kan sebenarnya di 2027 Prof ya. Jadi sebenarnya juga tidak salah juga kalau misalnya ada lowongan kerja memang harus sarjana ya Prof ya, karena itu memang SDM harus sudah pendidikannya sudah harus bagus seperti itu. Bukan sarjananya sebenarnya, tapi produktivitasnya. Ya, produktivitas itu sangat ditentukan oleh kompetensi. Jadi biar sarjana tetapi tidak memiliki kompetensi, karena sarjana ijazah kan. Ya. Kalau dulu orang sarjana benar-benar kompetensi, makanya orang sekolah kuliah itu 10 tahun. Kalau tidak lulus ya tidak bisa lulus. Kalau sekarang ya
diluluskan semua ya, karena kalau tidak menghalangi yang lain untuk masuk di kelas ya dan seterusnya. Jadi yang dibutuhkan adalah kualitas SDM-nya atau kompetensinya. Oke, sarjana, tapi sarjana kompetensinya tingkat sarjana, sehingga produktivitas sarjana, upahnya upah sarjana. Sekarang ijazah ada, kompetensi rendah, produktivitas rendah, tetapi upahnya tinggi. Sehingga ekonomi tidak masuk. Harusnya pendidikan vokasi bisa menjadi primadona di masa-masa sekarang ini ya, Prof? Mestinya. Untuk jangka menengah ya, memang vokasi ya, atau sarjana, tetapi sudah di-match-kan ya kebutuhan. Jadi sainsnya kira-kira 60, praktikalnya 40%, sehingga semua anak-anak bisa memiliki kompetensi. Oke, Prof. Tapi kalau kita berbicara kembali lagi dengan target pemerintah yang Prof bilang tidak ada pilihan lain, memang harus maju begitu. Meskipun pasti Bank Dunia dan IMF juga punya indikator-indikator mengatakan mengapa memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya di bawah 5% di tahun ini atau tahun depan mungkin memang akan meningkat lagi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa mengabaikan realita terkait pesimisme masyarakat, adanya banyak perusahaan tutup, ada juga terkait premanisme yang memalak pelaku usaha, dan juga ada perang tarif global. Bagaimana sebenarnya Prof melihat ada hambatan dan tantangan ini kepada pemerintah pusat ataupun bahkan di daerah-daerah, Prof, yang mengalami atau merasakan dampak dari tantangan ini sendiri? Ya, jadi itu hambatan tadi ya, pembiayaan, SDM, infrastruktur termasuk, tapi itu sementara diperbaiki infrastruktur ya, kemudian dari sisi keamanan dan sebagainya ya. Tapi kita lihat bahwa beda sekali dengan 10 tahun yang lalu ya. Hal-hal yang gangguan-gangguan keamanan segala macam itu biasanya berlarut-larut ya. Kalau sekarang ini begitu muncul, langsung dieksekusi oleh pemerintah. Jadi ya langsung kan diselesaikan kan, dan itu juga berkat media ya, mengangkat seluruhnya. Ada sumber daya manusia, guru yang kemudian jalan 6 kilo untuk mengajar dengan gaji 300.000, langsung diangkat, langsung bupatinya lihat, langsung diselesaikan. Jadi tantangan-tantangan ini kemudian ternyata bisa dieskalasinya, bisa dihentikan, dan kemudian bisa solusinya bisa dengan cepat. Jadi itu tantangan-tantangan internal ya, keamanan, infrastruktur. Ini juga ya sementara bandara, pelabuhan segala macam itu akan difokuskan untuk dimaksimalkan dalam 2 tahun terakhir ini untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Nah, sisi luar negeri, tentu kalau Bank Dunia melihat bahwa prediksi perdagangan dunia pertama dikatakan akan menurun. Kalau menurun oleh karena hubungan Amerika, Cina, ya, Kanada, India segala macam, itu ada barriers, ada benteng. Kalau existing condition dilihat pasti dikoreksi akan turun gitu kan. Tapi kan semua negara membuat solusi, membuat terobosan. Cina membuat terobosan ya, Kanada membuat terobosan, Vietnam membuat terobosan, Indonesia melakukan. Indonesia langsung melakukan negosiasi bilateral. Kemarin sudah selesai, Indonesia melakukan negosiasi bilateral dan ternyata banyak solusi diberikan di sana, sehingga ada perubahan sedikit ya, tapi tidak sampai 32% ya tarif untuk Indonesia, tapi ada perubahan mungkin 1-2% tarif. Kalau cuma perubahan 1-2%, maka itu bisa kita atasi. Caranya mengatasi ini inefisiensi. Jadi kebocoran yang ada di perusahaan segala macam sehingga biaya produksi misalnya 10, kita pangkas 2, itu sudah setara dengan tarif yang diberikan oleh Amerika. Sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kalau efisiensi kita bisa lakukan sampai 4%, tarif cuma 2%, kan kita unggul 2%. Berarti pertumbuhan ekonomi akan masih terekskalasi. Jadi solusi harus dilakukan gitu kan. Kecuali kalau kita diam, itu tidak ini. Itu sebabnya saya ya respect dengan pemerintah sekarang ini, karena ya dia melakukan aksi ya, dan dia terobos ya, dan ya masalah di intinya Indonesia itu dia harus selesaikan gitu kan. Persoalan birokrasi. Kalau kita bicara tentang investasi juga, Prof, bagaimana sebenarnya Prof melihat daya tarik atau daya saing juga di daerah-daerah untuk menarik investor? Karena kita tahu bahwa sejak adanya niatan atau keputusan Presiden untuk bisa mencapai menargetkan 8% ini juga diiringi dengan ajakan investor masuk ke Indonesia untuk bisa mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia. Nah, lalu bagaimana Prof melihat secara singkat, Prof, daya saing daerah ini untuk menarik investor datang ke daerah, dan juga konsistensi kebijakan yang dibutuhkan ini, Prof? Iya, jadi memang di era desentralisasi, di era otonomi daerah, sesungguhnya itu yang terjadi adalah kompetisi antar daerah. Jadi
Setiap provinsi membawa dirinya dalam kompetisi. Setiap kabupaten kompetisi. Jadi wali kota Makassar kompetisi dengan Bupati Goa, dengan Bupati Maros. Karena dia harus memperlihatkan dirinya, membuka daerahnya, memberi pelayanan yang baik untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Kalau Sulawesi Selatan Makassar di atas 8%. Karena dulu kita 8,5-9%. Maka sekarang ketika Indonesia mau 7%, mestinya kita jauh di atasnya. Baik Prof, terakhir secara singkat sebagai Guru Besar Ekonomi, bagaimana Prof Hamid melihat perguruan tinggi ini secara komprehensif bisa membantu strategi pertumbuhan ekonomi di daerah, dan juga apakah sejauh ini sinergi ini sudah dilakukan di pemerintah daerah itu sendiri, Prof? Ya, di semua negara, apalagi negara maju, memang pembangunan yang mereka capai adalah pembangunan yang dibangun bersama seluruh stakeholder. Baik masyarakatnya, semua berbagai institusi, ya termasuk kelembagaan budayanya, kelembagaan agamanya, termasuk kelembagaan pendidikannya, universitasnya. Karena di sanalah pusat risetnya, di sanalah pusat inovasi yang kemudian akan dikerjakan, dijalankan oleh masyarakat, dijalankan oleh pemerintah. Jadi memang ya selama ini saya kira sudah cukup terkait ya, tapi memang harus lebih diintensifkan lagi. Jadikanlah perguruan tinggi yang ada di setiap wilayah itu menjadi laboratorium ya dan pusat inovasi. Karena apa yang kita mau capai untuk 7-8% ke atas hanya mungkin dengan inovasi. Artinya tidak bisa dengan cara yang biasa, harus out of the box cara kita ya. Makanya saya bilang tadi, pemerintah harus cerdas. Kalau tidak cerdas, artinya dia tidak akan keluar dari kebiasaan. Kebiasaan yang seperti ini, ya sudah 5% pertumbuhan ekonomi, sama tahun lalu. Kalau mau seperti itu, oleh sebab itu, untuk mensupport dia gunakan seluruh ya stakeholder yang ada. Media, kelembagaan media harus dia gunakan secara baik, karena itu ada watch ya, yang bisa memberi informasi kepada pemerintah. Perguruan tinggi jadi pusat laboratorium untuk melahirkan inovasi. Inovasi baru untuk membuat terobosan tadi agar supaya di berbagai aspek ya supaya terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah. Baik. Ya. Baik, Prof. Jadi memang kita butuh kolaborasi dari seluruh stakeholders dan juga inovasi untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun juga memang kita ada suara-suara sumbang di luar, suara sumbang dari Bank Dunia dan juga IMF yang mungkin menargetkan di bawah dari target capaian pemerintah Indonesia itu sendiri, tapi seperti yang Prof sampaikan, jadi tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pilihan lain untuk bisa terus maju. Ya, tidak, mesti memang harus jalan. Iya, dan kita harus tetap optimis tentu saja. Baik, terima kasih Prof atas kehadirannya bersama kami di sini di CRC Talk, dan pemirsa, kawan CRC jangan lupa untuk selalu menyaksikan episode-episode kita yang akan membahas terkait referensi investasi dan kebijakan publik. Anda bisa subscribe dan juga tinggalkan pesan Anda di kolom komentar untuk memberi saran atau juga komentar terkait narasumber dan juga tema yang kami hadirkan. Saya Ulfa Jalawali, sampai jumpa.